Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edwin. Malam Pencabut Nyawa, film ketiga Siddhartha Tata setelah Balikpapan dan Waktu Maghrib. Yes, bercerita tentang Respati, pemuda SMA yang dia insomnia kalau dibilang di filmnya. Dia nggak bisa tidur karena dihantui Mimpi buruk. mimpi buruk. Mimpi berarti bisa tidur dong. Makanya mimpi berarti bisa tidur. Jadi dia kayak diteror ya sama setan entity gitu ya. Di awal film rumahnya hujan, terus jendelanya kebuka, nggak taunya ada makhluk yang mau teror dia. Ternyata itu cuma mimpi. Ya, dan dia itu salah satu yang menteror adalah berwujud orang tuanya dia yang beberapa bulan sebelumnya atau setahun sebelumnya meninggal karena dirampok. Nah, terus yang menarik lagi bahwa dia bisa masuk ke di dalam mimpinya, dia ketemu orang beneran yang terus besoknya mati. Ya kan? Ada beberapa tuh. Nah, dia sama sahabatnya Tirta di sekolah itu, dia curhat ya, mungkin ceritanya apa artinya. Nah, terus tiba-tiba sekolahnya kan di Jogja, settingnya di Jogja. Kedatangan siswa baru dari Jakarta yang diperankan Keisha, namanya Wulan, yang setelah diselidiki kenapa dia pindah tuh karena dia sering kesurupan. Jadi dia pindah sekolah ke situ. Dan dia antisosial juga ya. Ya, nah karena sering kesurupan, kenapa mereka klop nih sama mistis-mistis itu, jadinya mereka bertiga menyelidiki apa yang terjadi ini sebenarnya. Iya. Oke, karena ya itu tadi ya, apa orang yang ditemuin sama Respati di mimpi besoknya mati. Yes. Dan matinya dalam tidur. Yes. Gitu. Oke, jadi itu ternyata bertabrakan ya dunia mimpi sama realita. Ya. Jadi gitu. Premisnya menarik. Gitu. Nah, tapi gini, gue ngelihat film ini punya problem yang sama dengan Waktu Maghrib, yaitu rules of the game-nya Membingungkan. nggak jelas. Pertama, di sini nggak jelas. Kedua, nggak konsisten. Gitu. Ini spoiler warning nih, ya, spoiler alert. Gitu. Misalnya kayak dalam mimpi dia bisa punya superpower. Ya. Iya, maksudnya kalau orang punya superpower kan ada training arc-nya dulu gitu ya. Ini kayak Ini di Lala ada. Kedua ya tadi yang kita bahas tuh, bahwa si Respati menderita insomnia tapi tidur dulu gitu. Maksudnya jam 12 dia mimpi, artinya dia tidur ya. Terus begitu dia bangun dari mimpi itu udah pagi gitu. Gitu. Jadi kalau dibilang insomnia nggak bisa tidur, ya nggak juga, dia tidur kok, cuma tidurnya pakai mimpi gitu. ya terus dia ketemu juga orang yang masuk ke dalam mimpi juga ya. Dalam mimpi buruk itu sama-sama ada orang luar nih, terus dia keluar dari mimpi itu dengan bunuh diri. Itu mengingatkan gue pada film Demon Slayer nih. Ya Mugen Train kan, jadi dia harus bunuh diri tuh keluar dari mimpinya. Pada saat itu ada si tokoh nenek-nenek ini, dia menyelamatkan si Respati ini yang dalam mimpi di teror satu entity serem gitu. Si nenek-nenek itu bunuh diri, terus langsung mereka keluar dari mimpi. Selamat di real life. Nah tapi di adegan lain jadi ketemu entity yang sama, Respati dan Eyangnya ada dalam mimpi itu. Pada saat diteror, si Respati itu bunuh diri dengan menusukkan ke batang kayu gitu. Nah, Respatinya keluar,
tapi kayaknya sih Yang masih ada. masih di situ, jadi ada ketidakkonsistenan. Ya, itu. Jadi ya itu tadi, selain artinya gini, kita juga jadi mikir ini nggak konsisten atau memang kita yang nggak paham sama rulesnya, gitu ya. Tuh. Oke. Jadi itu belum lagi soal kan ada flashback nih ya. Ada flashback yang nggak dijelasin berapa lama gitu kan, berapa tahun lalunya nggak dijelasin. Ini filmnya settingnya tahun 2023. Nah, ada satu tokoh yang di flashback itu dia gadis lah ya. Gadis remaja ya. Ya mungkin atau early 20s lah. Nah, ketika di tahun 2023 dia udah nenek-nenek gitu. Tapi artinya wow, mungkin ini flashbacknya 40 tahun lalu gitu kan. Nah, tapi di flashback yang sama ada tokoh pra remaja, mungkin umurnya 12, 13 gitu ya. Di masa kini dia umurnya mungkin Masih 30-an gitu ya. Padahal maksudnya setara dengan nenek. Iya gitu kan. Jadi lo ini flashbacknya ini 40 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu ya, kayak gitu. Gitu. Kalau maksudnya itu mengecoh penonton untuk nggak bisa nebak plot twistnya, nggak, itu cheating gitu kan. Gitu. Ya, terus juga dari awal sebetulnya gue kan diperlihatkan bahwa si Respati ini mimpi bangun sampai agak-agak lama. Gue sebagai penonton masih nggak tahu nih tujuannya mau kemana nih. Jadi masih bingung musuhnya siapa, terus apa yang akan diperbuat nih pada saat. Dia pikir harusnya pada saat itu kita udah tahu, udah invest nih, kita udah tertarik nih sama ceritanya bahwa oh ini akan dibawa ke sini, tapi ini masih nggak jelas, masih nggak tahu apa tujuannya, terus kenapa, apa hubungannya bapak ibu yang jadi hantu itu. Iya, Kasian lo bapak ibu jadi hantu yang mengerikan. Iya. Nah, terus musuhnya siapa, apa musuhnya, terus kita bahas juga yang nenek-nenek tadi gitu. Disebutkan bahwa si nenek-nenek itu yang ada di flashback sebagai cewek muda tadi itu adalah yang bisa mengalahkan si entitas setan ini yang namanya Sukma ya, setan. Kenapa dia bisa mengalahkan? Apa istimewanya sih nenek ini? Selain di flashback cuma dikasih lihat bahwa dia menjadi saksi, jadi kan? saksi Kelakuan si Sukma. Nah, terus ilmu yang dream hoppingnya dia tuh nggak. Iya, itu dia bisa punya kiat untuk masuk dan keluar dari mimpi itu gimana gitu kan. Itu tadi gitu. Nah, terus juga yang sama si Respati ini di awal-awal dia sebis, awal-awal dia indigo ya, karena dia bisa ngeliat penampakan gitu ya. Tapi ternyata problemnya di mimpi gitu. Nah, itu juga gitu ya. Iya. Dan penampakannya khusus orang tuanya aja. Iya, sama tokoh Keisha nih, Wulan yang memerankan Keisha. Di situ disebutkan kalau dia pindahan dari Jakarta. Nah, terus gue nggak ngeliat pentingnya apa dia Fungsinya ya, Fungsinya kenapa dia harus dari Jakarta. Gitu. Karena dia tidak membawa kejakartaannya ke film ini, kecuali cuma ngomong gue di awal. Iya. Ya gitu. Anggap aja dia murid baru. Gitu, dari manapun nggak terlalu penting jadinya gitu. Nah, terus sama kalau bicara tokoh Wulan, tokoh Wulan ini memang murni diciptakan untuk serve the plot ya. Wulan dan Tirta tuh seolah-olah diciptakan memang untuk serve the plot. Mereka nggak ada backstory, nggak digambarin orang tuanya. Jadi mereka keluar malam, nggak pulang, itu nggak ada tuh kecemasan misalnya orang tua gitu, sama sekali nggak disinggung gitu loh, enteng aja gitu loh. Nah, bahwa kemudian si Wulan ketika malam naik bus masih pakai seragam itu juga gitu ya, Jadi pertanyaan. iya. Nah, tapi mungkin gini, hal remeh tapi ganggu gitu. jadi cerita ini diangkat dari novel yang berjudul Respati.
Mungkin kalau di buku mungkin dijelasin kan, buku bisa setebal apapun, dia nggak terikat sama durasi kan. Nah, tapi nggak tahu juga, tertarik juga sih ini apa browsing lihat bukunya. Ya, tapi yang jelas di film ini yang ada jadinya adaptasinya ini terlepas dari setia atau tidak adaptasinya, karena kita nggak bisa nilai, kita belum baca. Yang kita dapatkan dari film adalah inkonsistensi dan itu tadi rules of the game yang nggak jelas dipaparkan, Iya. gitu loh. Kalau di luar misalnya kayak Harry Potter, ya, gitu kan dia ada arc-nya perlahan-lahan, tapi dijelasin juga orang tuanya yang campuran orang biasa sama penyihir misalnya gitu kan, sehingga dia mau wariskan ilmu sihir di sini nggak ada, atau dia punya power aja, gitu loh. Kayak gitu sih. Ya, sama di belakangnya ada reveal yang ya karena kita udah lepas ya di tengah-tengah, jadinya jadi kayak Nggak terlalu penting bagi kita. bagi kita gitu loh. Cuman gini, ya kita cerita kayaknya negatifnya aja, ada nggak positifnya gitu? Oh, positifnya adalah tentu yang juga udah beredar behind the scene-nya ya. Production value-nya nih berasa ya. Berasa. Dan Ya, gue ngeliat gambar-gambarnya juga cakep, Ah. dan dengan angle-angle yang oke, dan CGI-nya menurut gue oke loh. ya CGI yang asap-asap Maupun praktikal ya, jadi asapnya tuh smooth. Jadi benar-benar kita udah bisa bikin kayak gitu. Ya, jadi bahwa misalnya nanti kamu nonton terus ngeliat, kok kayak kelihatan banget hutan buatan itu mimpi. Iya kan? Jadi memang either surrealis atau hyperrealis gitu kan ya. Tapi enggak 100% real karena itu mimpi. Dalam mimpi apa aja kan mungkin. Cuman kan dengan seperti lo bilang production value-nya oke banget, menurut gua oke banget di sini. Atau nih bisa penonton gimana menilainya, apa kalau penonton bisa ada kemungkinan suka-suka aja gitu. Apa yang kita bilang juga ya udahlah. Nah, tapi tadi yang lo bilang sinematografinya bagus, Tresno aja ya, mencuri Raden Saleh itu nggak fluke ya, karena di sini memang gambarnya bagus, transisi banyak shot-shot transisi ya, yang keren lah, kita bisa apresiasi itu karena benar itu bukan improvisasi, itu pasti dipikirin dari awal kayak gitu. Pergerakan juga iya sih. Dan maksudnya gini, kebanyakan film horor kita itu nyaris adegan gelapnya tuh kita kayak yang nggak kelihatan apa. Nah di sini tuh masih jelas, gitu ya. Itu kan di perencanaan ya. Itu, nah itu bagusnya. Oke, baik. Skor dari lu? Skor 6. Gue terus terang lebih suka waktu maghrib daripada ini. Padahal Ya. untuk maghrib nggak terlalu suka juga, Ya, tapi lebih suka maghrib. ya karena ini inkonsistensinya terlalu banyak, baik. Gitu loh. Jadi ya itu gue 5. Oke. Jadi Malam Pencabut Nyawa mulai main 22 Mei. nanti yang udah nonton silakan komen ya. Iya. Setuju atau enggak? Oh ternyata bagus banget nih, karena emang secara gambar, secara production value bagus. Tadi yang nonton juga banyak yang tepuk tangan kok. Iya. Gitu. Maksudnya, tapi mungkin bukan selera kita. Ya, dan setelah juga dia bilang dia bikin film yang pertama dia harus cinta dulu sama filmnya, artinya gue udah pede banget gitu ya, itu suka banget sama film ini itu. Oke, makasih udah mampir, jangan lupa like and share dan komen. Sampai ketemu di film berikutnya. Salam.